Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak nikmat, begitu banyak rahmat, begitu banyak inspirasi, sehingga kita bisa tetap melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif meskipun sampai saat ini negeri kita belum lepas dari pandemi. Dan juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatan adalah halal, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Di dalam bulan suci Ramadan ada anjuran bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, bahwasanya aku itu dekat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala seperti seakan-akan berbicara langsung dengan hambanya. Jadi ketika ada yang bertanya, di situ Allah mengatakan kepada Nabi. Dibilang kepada Nabi, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Kemudian Allah langsung seperti seakan-akan bilang, melompati Nabi dan kemudian bilang fa inni qarib. Karena di situ Allah tidak bilang faqul inni qarib, maka katakanlah bahwa aku dekat, tapi Allah langsung bilang fa inni qarib. Itu ketahuilah bahwasanya aku dekat. Jadi seperti seolah-olah melengkapi Rasul dan langsung berbicara kepada kita. Ini luar biasa. Dan bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jika kemudian kita berdoa kepada Allah, maka pasti akan diperkenankan. Uji budak watada idadaan. Ketika misalnya mereka meminta, kita meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Di surat yang lain, di surat Al-Ghafir ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, serulah aku maka akan aku perkenankan. Nah, di sini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pasti mengabulkan apa yang kita minta, pasti mengabulkan apa yang diminta oleh para hambanya. Permasalahannya adalah ada hal-hal yang terkadang dilupakan, yaitu adab-adab ketika kita minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ada adab-adab yang mungkin masih dilupakan oleh sebagian umat Islam. Inilah yang kemudian orang merasa bahwa sudah sering berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulin gitu ya. Sudah sering meminta kepada Allah tapi kok tidak diperkenankan juga. Nah, yang pertama adalah apakah benar-benar kita ikhlas kepada Allah? Ya. Maksudnya apakah ikhlas ini murni? Bukan ikhlas terus nggak mau menerima balasan, bukan. Ya. Tapi ikhlas ini murni, yaitu apakah betul-betul doa kita atau permintaan kita itu memang betul-betul untuk kita murnikan, ya, mintanya hanya kepada Allah saja, ya, berharapnya hanya kepada Allah saja. Dan apakah doa kita ini, ya, atau permintaan kita ini itu tujuannya untuk lebih dekat kepada Allah saja, atau malah sebaliknya, atau malah lebih dekat kepada yang lain. Jadi kita mintanya apa? Kalau misalnya kita butuhnya kendaraan, kita butuhnya motor, kita butuhnya mobil, kira-kira buat apa fungsinya? Kira-kira untuk apa kita gunakan? Apakah untuk lebih dekat kepada Allah atau tidak? Dan juga mintanya kepada siapa?
Apakah hanya murni kepada Allah atau malah kita justru kepada Allah itu doa kita kepada Allah itu hanya sekian persennya saja, sedangkan selebihnya adalah kita berharap kepada manusia. Kita berharap rezeki kepada manusia, bukan kepada Allah. Kita menggantungkan rezeki kita kepada perusahaan yang mempekerjakan kita, bukan kepada Allah. Padahal seharusnya porsi berharap kepada manusia itu jauh lebih kecil daripada berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, apakah betul yang kita minta kepada Allah itu adalah hal yang mendesak dan kita butuhkan? Karena bisa jadi apa yang kita minta itu hanya sekadar keinginan atau ambisi sesaat, hanya hawa nafsu yang mau kita penuhi. Padahal sesungguhnya itu bukan kebutuhan yang betul-betul urgent buat kita. Sedangkan salah satu syarat untuk dikabulkannya doa adalah betul-betul kita membutuhkan, dan tentu saja kebutuhan itu bukan untuk kemaksiatan dan lebih condong kepada kedekatan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya terbatas hanya kepada kebiasaan semata, hanya kepada kesenangan semata. Maksudnya saya mau punya mobil supaya bisa pamer atau supaya nggak malu-maluin di hadapan teman-teman saya atau di hadapan mertua saya dan lain sebagainya. Ini tidak urgent, sehingga kalau misalnya bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang mendesak begitu ya, maka Allah pun tidak memperkenankan doa itu. Karena belum tentu apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah apakah kita sempat mengonsumsi makanan-makanan yang haram atau syubhat. Ya, karena makanan haram itu sangat-sangat menghalangi kita dari meminta kita kepada Allah. Bagaimana Allah akan mengabulkan sesuatu permintaan kita kalau misalnya kita di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak diridhai Allah. Sedangkan kunci doa kita dikabulkan adalah Allah ridha kepada kita. Ada di dalam tubuh kita sesuatu yang tidak diridhai Allah. Ini banyak bentuknya yang memang secara zatnya haram, ya seperti babi, khamar, atau yang memang cara mendapatkannya haram. Ya, misalnya dengan berjudi, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan mengambil yang bukan haknya begitu ya, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi zat haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sudah haram, termasuk pakaian kita, termasuk apa yang ada dalam tubuh kita, maka doa kita otomatis terhijab. Ya, makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya ada seorang yang musafir gitu ya, yang terlihat sekali bahwa dia adalah seorang musafir, kemudian meminta kepada Allah dan menengadahkan tangannya, ya, tapi tidak dikabulkan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ya bagaimana doanya akan dikabulkan sedangkan apa yang dia makan itu haram, sedangkan apa yang dia pakai masyrabuhu haram, apa yang dia minum itu haram, wa malbasuhu haram, dan apa yang dia pakai pakaian itu haram. Ya, bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doa yang dia pinta? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, innallaha hayyun karimun yastahyi min ibadihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yuraddu an yaraddahuma sifran. Allah itu sesungguhnya sangat pemalu gitu ya. Sangat pemalu dan sangat pemurah. Jadi Allah itu malu ketika hambanya itu berdoa, meminta, menengadahkan tangan, tapi kemudian hambanya itu kembali dengan tangan kosong. Artinya apa yang dia pinta, apa yang Allah pinta, apa yang dipinta oleh hambanya kepada Allah ternyata itu tidak dikabulkan. Jadi Allah itu malu kalau misalnya hambanya berdoa tapi Allah tidak mengabulkan. Tentu saja siapa ini? Yaitu hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bulan suci Ramadan kita punya booster, kita punya pemicu untuk beramal lebih baik, untuk menjauhi yang haram dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka bagaimana kita semua agar sama-sama terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah,
dengan cara salah satunya adalah dengan berdoa, karena doa ini bukan sekadar permintaan kita kepada Allah, tapi juga adalah ungkapan mesra kita kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, dan bukan sekadar meminta zat, tapi juga bagaimana agar kita punya komunikasi yang intens kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah waktu yang paling tepat ketika bulan suci Ramadan, ketika semua setan-setan itu diikat, ketika maghfirah itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika amalan-amalan itu menjadi lebih mudah untuk kita laksanakan seperti tilawah, qiyamul lail dan sebagainya. Maka bulan suci Ramadan kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan intensitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Jangan ragu untuk berdoa, jangan merasa enggan untuk berdoa, karena Allah beda dengan manusia. Kalau kita minta kepada manusia, semakin diminta, manusia akan semakin sebel. Tapi kalau Allah yang kita minta, semakin Allah diminta, semakin senang. Maka bisa jadi doa kita itu sebetulnya dikabulkan, tapi Allah tunda. Bagaimana? Misalnya Allah tunda ke waktu yang lebih tepat untuk kita mendapatkannya. Atau bisa jadi Allah tunda untuk kita mendapatkannya jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Atau bisa jadi Allah tunda supaya kita terus untuk berdoa kepada Allah. Karena ada orang yang dia hanya berdoa ketika butuh. Maka Allah terus buat dia untuk berdoa. Berdoa. Allah kabulkan, tapi ketika dia sudah semakin menyadari bahwa sesungguhnya dia sangat butuh kepada Allah dan sangat butuh berinteraksi kepada Allah. Dan semoga ini semua bisa menjadi pemicu untuk kita agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.